Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan, kita dengan kiai-kiai kita dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib. Kalau mengundang salawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Ya sudah Pak, kalau Anda beserta para pendukung Anda itu mau memboikot para habaib, itu hak kalian. Tapi boleh dong saya gak mau mengikuti himbauan Anda dan teman-teman Anda atau pengikut Anda itu, karena itu juga hak saya. Dan sepertinya seruan kelompok pengingkar nasab habaib alias Ki Imaduddin dan kawan-kawan akhir-akhir ini agar memboikot para habaib dari acara-acara yang diadakan oleh umat Islam itu tidak berpengaruh apa-apa. Pondok pesantren tertua di Indonesia yaitu Pesantren Sidogiri tetap istiqomah mengundang kalangan habaib untuk mengisi acara keagamaan di perayaan milad atau perayaan hari jadi Pondok Pesantren Sidogiri pada tahun ini. Tepatnya pada bulan Sya'ban mendatang, Pondok Pesantren Sidogiri akan menghelat acara besar, yaitu perayaan hari jadi Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-288 tahun dan Haflatul Ikhtibar Madrasah Miftahul Ulum yang ke-89 tahun. Madrasah Miftahul Ulum ini adalah lembaga pendidikan madrasah diniyah yang ada di Pesantren Sidogiri yang sudah memiliki ratusan ranting atau cabang yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Di antara rangkaian acara Milad Sidogiri ini adalah daurah ilmiah dan ijazah kubro yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Sya'ban 1446 Hijriah. Yang mana tema kajian dalam daurah ilmiah tersebut adalah urgensi sanad dalam literatur keilmuan Islam. Adapun agenda pengisi acara daurah ilmiah tersebut adalah Kiai Haji Marwazi Al-Betawi selaku sekretaris Al-Musnid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Lalu ada Syekh Dr. Muhammad Darwish bin Ali Asyami, murid Al-Muhaddis Idru Asyami. Sedangkan pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yakni Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan akan mengisi ijazah Dalailul Khairat pada hari Ahad tanggal 10 Sya'ban. Kemudian pengisi daurah ilmiah selanjutnya adalah Kiai Haji Najih Maimun Zubair, yakni salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, putra dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair sekaligus murid dari Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Juga daurah ilmiah ini akan diisi oleh Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, cucu dari Al-Muhaddis Habib Salim bin Jindan. Kalau seseorang sudah disebut dengan Al-Muhaddis, berarti dia orang yang sangat memahami hadis baik dari segi sanad maupun matannya, serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Jadi ini bagi saya membuktikan bahwa seruan kelompok pengingkar nasab habaib agar memboikot para habaib dari acara-acara yang diadakan oleh umat Islam itu tidak punya pengaruh sama sekali bagi pesantren-pesantren besar yang ada di Nusantara ini. Karena pesantren-pesantren besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang mana sebagian dari masai-masainya itu tercatat dalam sejarah adalah orang-orang penting dalam perjuangan Nahdlatul Ulama seperti Sidogiri, Lirboyo, Peloso, Tebu Ireng dan lain-lain, itu tetap konsisten mengundang kalangan habaib dalam acara-acara keagamaan yang dilaksanakan oleh pondok-pondok tersebut. Tentunya yang diundang itu adalah habib-habib yang tidak kaleng-kaleng ya. Seperti Habib Ahmad bin Novel bin Jindan ini, yang saya tahu beliau ini memang sering diundang oleh pesantren-pesantren besar di Nusantara. Dan untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa Pesantren Sidogiri sudah menerbitkan sebuah buku khusus untuk menjawab fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh kelompok pengingkar nasab habaib, yaitu buku yang berjudul Kiai dan Habib, yang mana dalam ulasan terakhir pada buku ini ditutup dengan statement dari Allah Yarham Kiai Haji Maimun Zubair Sarang ya. Beliau Kiai Haji Maimun Zubair dengan pemahaman beliau terhadap sejumlah hadis mengatakan bahwa para habaib adalah bahtera Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan para masyayikh atau ulama adalah bintang-bintang. Itu merupakan dawuh Kiai Haji Maimun Zubair.
Jadi untuk selamat dari badai topan yang diibaratkan seperti lautan, maka diperlukan bahtera untuk ditumpangi. Namun ketika terjadi badai dalam keadaan gelap gulita, maka diperlukan petunjuk dari bintang-bintang supaya perjalanan di atas bahtera tersebut dapat terarah sehingga bisa berlabuh di tempat yang tepat. Maka oleh karena itu, para habaib dan masyayikh Nusantara adalah dua hal yang tak terpisahkan. Jadi tidak usah didengarkan kicauan-kicauan dari kelompok pembatal nasab yang selama ini berusaha menjauhkan umat Islam dari kalangan habaib. Dengan salah satu cara mereka adalah himbauan memboikot habaib dari acara-acara keagamaan umat Islam. Umat Islam itu tidak perlu menuruti kemauan mereka. Mereka itu tidak mewakili siapa-siapa kecuali mewakili kelompok mereka sendiri, atau boleh jadi karena rasa hasud alias iri dengki pada kalangan habaib. Kemudian dari tema kajian daurah ilmiah tersebut, ini bisa dimengerti bahwa penting sekali sanad keilmuan yang jelas dalam memahami suatu ilmu. Imam Abdullah ibnu Mubarak pernah berkata, al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad atau rantai periwayatan adalah bagian dari agama, dan seandainya tidak ada sanad, maka siapa saja, siapapun bisa berkata apapun yang diinginkannya. Jadi kalau tidak ada sanad, maka siapapun atau orang-orang awam itu akan berkata, berkomentar tentang agama semau mereka. Termasuk sanad dalam soal ilmu nasab tentu juga sangat penting. Yang sudah maklum bahwa para ulama nasab mengakui dan menetapkan bahwa nasab para habaib itu bersambung pada baginda Rasulullah SAW. Maka kita itu ikut saja para ulama ya, agar ilmu kita jelas dan bersanad. Kalau ikut pembatal nasab, tentu sanad keilmuannya itu tidak jelas, bahkan tidak ada sanadnya. Yang terakhir, saya ucapkan selamat milad untuk pesantren Sidogiri yang usianya sudah 288 tahun. Semoga pesantren Sidogiri terus menebar manfaat dan barokah bagi umat Islam secara umum dan bagi santri serta alumninya secara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa di milad tahun ini? Pada milad tahun ini akan ada daurah ilmiah dan ijazah kubro dengan tema urgensi sanad dalam literatur keilmuan Islam. Acara ini dilaksanakan 2 kali. Pada sesi pertama akan dinarasumberkan oleh Kiai Haji Marwazi Al-Batawi dan Syekh Dr. Muhammad Darwish bin Ali Asyami. Sebelum daurah sesi kedua, Kiai Haji Ahmad Fuad bin Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, akan mengijazahkan Dalailul Khairat, dikemas dalam acara Ijazah Kubro. Sementara itu, daurah sesi kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Maimun dan Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jinda.